Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laila Juloramdari dari Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, sistem reproduksi manusia bagian luar, dan sistem reproduksi manusia bagian dalam. Di sini ada cara mengukur panggul dan bagaimana sih bentuk panggul itu. Cek ya, jangan di skip. Nah, yang pertama sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang anatomi panggul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panggul, bagian panggul atau bagian pelvis. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada namanya ilium, bagian ilium, kemudian ischium, kemudian pubis. Tulang ilium terdiri dari tulang crista iliaca, kemudian tonjolan yang di sini disebut spina iliaca anterior superior, kemudian bagian sini dinamakan spina iliaca anterior inferior, kemudian kita pindah ke bagian belakang terdapat spina iliaca anterior superior, kemudian spina iliaca posterior inferior. Ischium yang pertama di sini dinamakan spina ischiadica, kemudian incisura mayor di bagian sini, terus kemudian ini namanya tuber ischiadicum, kemudian bagian sini dinamakan romus superior pubis, kemudian romus superior pubis dan romus inferior pubis. Romus inferior pubis kiri dan kanan membentuk sudut, yang ini membentuk sudut 90 derajat yang disebut dengan alculus pubis. Kemudian bagian sini dinamakan foramen obluratorium, kemudian bagian sini dinamakan foramen sacralia anterior, kemudian yang di bagian sini namanya spina sacralis, kemudian pada bagian belakang, bagian lengkung sini dinamakan lengkung kapodal, kemudian di bagian sini dinamakan promotorium. Batas-batas terminalis kiri dan kanan os coxae dengan tepi ventral basis os sacrum dengan linea terminalis membagi panggul menjadi 2 bagian. Yang pertama pelvis mayor dan pelvis minor. Kemudian pintu atas panggul terdiri dari promotorium, kemudian linea terminalis, kemudian ada namanya innominata terminalis linea aquata atau linea aquata. Kemudian ada namanya rumus superior pubis dan teonitas symphysis pubis. Kemudian pintu bawah panggul ada namanya ligamentum sacrococcygeus menuju tuber ischiadicum dan tepi bawah symphysis pubis. Sekarang kita ke artikulasio atau sendi. Yang pertama artikulasio sacroiliaca, kemudian symphysis pubis dan artikulasio sacrococcygeus berada di sini. Ligamentum sacrospinosum ada di sini. Ini namanya ligamentum sacrospinosum. Sacrotuberosum yaitu antara sacrum dengan tuber ischiadicum. Bagian sini dengan bagian sini. Ligamentum sacrococcygeus, sacrum dengan coccygeus berada di bagian sini. Nah, di sini ada organ luar sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi bagian luar berfungsi sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Nah, bagian-bagian dari alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama
ada namanya mons pubis. Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, akar rambut, dan kelenjar keringat. Nah, yang kedua ada namanya labia mayora. Labia mayora. Labia mayora adalah bagian yang melindungi alat reproduksi wanita atau sebagai bibir besar yang fungsinya melindungi organ luar yang tadi saya bilang ya, yang melindungi. Nah, yang ketiga ada namanya labia minora atau di dalam labia mayora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya di dalam labia mayora, mengelilingi bukaan vagina. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi, dan mudah juga bengkak. Nah, selanjutnya ada namanya klitoris. Klitoris bisa dilihat ya di bagian ini. Nah, klitoris adalah organ reproduksi wanita yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis kalau dalam laki-laki. Nah, ini kan pada perempuan. Nah, kalau klitoris pada bagian laki-laki kan ada kulup gitu kan. Nah, yang kelima ada namanya vestibular bulbus. Ini namanya vestibular bulbus ya, yang bagian sini ya. Ini bagian yang buka. Vestibular bulbus adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita yang merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah di dalam tubuh. Jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Yang keenam ada namanya kelenjar Bartholin. Ada di dalam sini namanya kelenjar Bartholin, bisa dilihat ya. Ini namanya kelenjar Bartholin. Kelenjar ini memiliki ukuran kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan intim atau seksual. Nah, yang ketujuh ada namanya himen. Himen itu bagian ini ya, Bartholin itu ini himen. Ini namanya himen enggak? Ini yang ini ya. Himen adalah selaput darah yang berfungsi sebagai pelindung bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Nah, yang kedelapan sekarang ada namanya uretra. Uretra itu yang ini ya. Ini. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nah, yang kesembilan ada namanya perineum. Perineum itu bagian yang ini. Dari ini sampai dengan anus. Nah, perineum adalah batas antara anus dengan vagina. Nah, yang terakhir ada namanya anus. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Si wanita bagian dalam. Alat reproduksi yang pertama ada namanya vagina. Bisa dilihat ya gambar ini. Vagina adalah salah satu saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat produksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir, serta jalan masuk menuju rahim. Yang kedua ada namanya serviks. Serviks ini bagian ini ya. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma.
Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi, persalinan normal atau untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Nah, yang ketiga ada namanya endometrium. Dan ini dinamakan endometrium. Sebelum menstruasi, endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat utama untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Nah, yang keempat ada namanya uterus. Uterus ini atau rahim ya, yang sering kita sebut itu rahim. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang kelima ada namanya tuba falopi. Ini namanya tuba falopi. Ini bagian ini namanya tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan sampai ujung kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawa ke dalam infundibulum, bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang dibuahi dipindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keenam ada namanya fimbriae. Ini namanya fimbriae. Ini juga fimbriae. Bisa dilihat ya. Fimbriae fungsinya menangkap sel telur dan mendorongnya menuju saluran tuba dalam waktu yang tepat. Nah, yang ketujuh ada namanya ovarium. Ovarium ini seperti ini. Bisa dilihat ya gambarnya. Kalau ini di dalam, ini belum terbuka. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau biasa disebut sel telur. Itu penjelasan saya tentang organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul yang pertama pada bagian luar atau distansia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior, superior, kiri dan kanan normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada namanya distansia cristarum. Distansia cristarum iliaca kiri dan kanan dengan lumbal klimaks. Normalnya ukuran 18 sampai dengan 20 cm. Yang ketiga, pudeluk jarak antara tepi atas simfisis pubis dengan lumbal klimaks. Ini namanya lumbal klimaks, normalnya ukuran 18 sampai 20 cm. Yang terakhir atau yang nomor 4 namanya lingkar panggul. Lingkar panggul adalah jarak tepi atas simfisis pubis. Ini namanya tepi atas simfisis pada gambar ini, tapi kalau pada dari depan gambarnya seperti ini. Ini jarak tepi atas simfisis pubis. Nah, ini berada di tengah-tengah menuju lumbar. Normalnya ukuran 80 sampai 100 cm. Sekarang saya akan membahas tentang bentuk panggul. Yang pertama ada namanya bentuk ginekoid. Bentuk panggul ginekoid merupakan salah satu bentuk panggul wanita yang paling umum. Bentuk panggul ini baik untuk mempersiapkan dan mempermudah proses melahirkan normal. Jenis panggul ini dangkal dan lebar sehingga membantu bayi melewati jalan lahir. Panggul yang lebih dangkal dan lebar memberikan lebih banyak ruang untuk bayi selama proses melahirkan. Kita dengan bentuk panggul ini biasanya memiliki bentuk badan melengkung dan cenderung memiliki lebih banyak lemak di bagian paha ketimbang perut. Nah, yang kedua ada namanya bentuk panggul android.
Bentuk panggul android biasanya dimiliki wanita yang tinggi badannya dan memiliki lengkung kemaluan yang sempit dan otot bokong yang lebih kecil. Bentuk panggul ini sempit di bagian depan dan memiliki pinggiran bentuk hati. Bentuk panggul ini sulit untuk jalan lahir bayi dan berukuran besar. Nah, yang ketiga ada namanya bentuk panggul antropoid. Ini namanya bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul ini juga umum, namun bentuknya dilebar ke samping kanan dan kiri, melainkan lebar dari depan ke belakang. Maka kemungkinan proses melahirkan normal tidak terlalu mudah. Pasalnya, ruang di dalam panggul lebih sempit sehingga sulit terbuka lebar saat melahirkan. Kontraksi sempit sehingga sulit melahirkan juga kemungkinan akan lebih lama. Wanita yang memiliki bentuk panggul ini memiliki lebih banyak lemak di sekitar abdomen dan bokong. Yang terakhir ada namanya bentuk panggul platypeloid. Ini namanya platypeloid. Jika memiliki bentuk panggul ini, maka tulang spina ischiadikanya lebih menonjol. Namun, bagian pintu atas panggul berbentuk rata. Di proses melahirkan yang lebih lama karena bayi butuh waktu lebih lama turun ke panggul. Namun, pada bentuk panggul platypeloid, begitu bayi masuk ke panggul, proses melahirkan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Ini adalah bentuk panggul. Ini gambarnya juga bisa dilihat ya. Jelas ya, dilihat ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang otot-otot dasar panggul bagian luar. Bagian luar yang melingkari vagina ini ya, melingkari vagina. Yang pertama, ini tuh kelihatan ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya musculus sphincter ani externus. Yang kedua, musculus bulbu cavernosus itu ada di sini, di bagian sini bisa dilihat ya, tapi di sini tidak ditunjukkan gambarnya. Ini bisa dilihat ya, ini yang saya coret ini adalah musculus bulbo cavernosus. Yang ketiga ini bisa lihat gambarnya ya, bisa ini bagian sini. Ini gambar, ini bagian di sini itu ada namanya musculus levator ani bagian. Itu namanya musculus levator ani atau musculus iliococcygeus. Yang kedua, musculus ischiococcygeuss. Nah, kemudian musculus perineae profundus. Ini bisa dilihat ya, ini namanya musculus perineae profundus. Yang keempat, musculus coccygeus atau musculus ischiococcygeuss. Ini namanya, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat gambarnya, ischiococcygeuss.